Halo semua, berjumpa lagi di Firman Class. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Business Information System, Enterprise System. Yang pertama, definisi. Sistem enterprise atau enterprise system adalah sistem yang digunakan dalam lingkup enterprise atau perusahaan multinasional. Sistem enterprise terdiri dari dua jenis sistem, yaitu Transaction Processing System (TPS) dan Enterprise Resource Planning (ERP) menurut Steer and Reynolds 2010. Transaction Processing System adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mampu memberikan data transaksi day-to-day dari perusahaan. Sedangkan Enterprise Resource Planning sendiri adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola operasi bisnis perusahaan multi-site secara global. Nah, jika kita melihat pada segitiga manajemen ini, TPS dan ERP berada pada lapisan paling dasar. Hal ini dikarenakan TPS dan ERP diakses setiap kali melakukan pencatatan operasional yang sifatnya harian. TPS dan ERP nantinya memiliki output berupa database yang selanjutnya digunakan oleh lapisan di atasnya untuk mencetak berbagai laporan dan sebagai pendukung keputusan yang sifatnya tidak rutin. Oke, berikut merupakan siklus pemrosesan transaksi. Yang pertama, data entry, lalu transaction processing yang dibagi menjadi dua, ada batch dan ada online atau real time. Di sini terdapat database maintenance, document and report generation, dan query processing. Ini merupakan prosedur dari prosesnya. Yang pertama ada entry data. TPS memproses data yang telah dimasukkan dengan dua cara, batch processing dan online processing. Lalu di transaction processing, pada pemrosesan batch data diakumulasikan sampai durasi waktu atau jumlah tertentu. Setelah itu baru diproses. TPS pada online processing, transaksi dapat dilakukan kapan saja dan real time. Pada database maintenance, baik pemrosesan secara batch maupun online, keduanya sama-sama menyimpan data ke sebuah database. Data ini nantinya disimpan dan dipergunakan untuk proses selanjutnya, manajemen information system atau decision support system. Data yang tersimpan di database ini tidak hanya dientrikan saja, melainkan dilakukan maintenance secara berkala demi data yang benar dan selalu terkini. Kemudian pada dokumen and report generation, setelah terbentuk database sebagai pusat penyimpanan data, proses berikutnya adalah cetak laporan atau dokumen. Pada query processing, tahap akhir dari pemrosesan transaksi adalah pemrosesan permintaan. Apabila transaksi tersebut adalah proses pemesanan barang, maka query processing ini merupakan aktivitas fisik pemenuhan order tersebut. Pengguna dapat melihat status pemrosesan barang tersebut melalui sistem informasi yang sama. Misalnya, status barang tersebut sedang dirakit, dikirim oleh kurir, dan telah sampai pada pemesan. Selanjutnya, Enterprise Resource Planning (ERP). Perencanaan sumber daya perusahaan atau yang dikenal dengan Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi pada perusahaan multi-site untuk mengelola operasi bisnis secara global. ERP memiliki beberapa cangkupan modul software yang disesuaikan dengan divisi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, jadi pada ERP ini, ada beberapa divisi. Yang pertama ada data analysis, finance, manufacturing, inventory and supply, human resource, sales, dan service. Jadi pada bagian tengah ini diilustrasikan adalah sebuah sistem ERP yang berfungsi sebagai wadah
yang mengintegrasikan data keluar masuk dari setiap divisi yang terhubung. Selanjutnya, sejarah evolusi ERP. Jadi ERP pada awalnya tahun 1960-an dibangun hanya untuk mengontrol dan memonitor jumlah barang di inventory yang tujuan agar jumlah barang yang tersimpan di inventory tersebut pada level yang aman. Lalu pada tahun 1970-an, inventory management dan kontrol berevolusi menjadi Material Requirement Planning (MRP) yang bertugas untuk menjadwalkan proses produksi. Pada tahun 1980-an, dibuatlah MRP 2 yang menambah fungsi dari MRP sebelumnya. MRP 2 memiliki fungsi untuk perencanaan produksi konversi satuan, misalnya antara satuan bungkus dengan kilo untuk contoh ragi instan. Lalu pada tahun 1990-an adalah awal lahirnya ERP. Pertama kali software ERP mengintegrasikan seluruh proses bisnis menjadi satu database demi memberikan layanan yang cepat untuk pengguna ERP. Lalu ERP pada masa kini memanfaatkan software as a service yang menyajikan softwarenya melalui cloud. Dampak positif dari digunakannya SaaS ini adalah kemudahan untuk penggunaan software ERP dan biaya untuk pengadaan server menjadi minimal. Contoh-contoh perusahaan yang mengembangkan software ERP antara lain SAP, JD Edwards & Co, dan sebagainya. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Like jika Anda suka dengan videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya.